Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Galuh Bayu Ardi. Saya ucapkan salam sejahtera untuk semuanya. Adalah Katalino Pacuramen Kasaruga Basengat Kajubata. Oke, kali ini merupakan video dokumentasi mengenai kuliah mata kuliah etnografi Asia Tenggara yang nanti akan ada dua teman-teman dari antropologi yang akan mempresentasikan tentang bagaimana antropologi di Singapura dan antropologi di Filipina. Oke, berikutnya silahkan saja disimak dan mungkin entah kualitas videonya akan baik atau tidak, dan silahkan disimak. Oke, terima kasih. Nah, itu lebih. Oke, sip. Jadi lebih jelas. Saya mulai ya, Mas? Oke, silahkan. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, selamat siang Mas Galuh. Jadi kelompok kami membahas tentang dokumentasi proyek antropologi di Singapura sebagai perjalanan disiplin. Anggota kelompok kami terdiri dari Revi Puspita Fitriani yang sedang halangan jadi nggak bisa ikut meet. Oke, ya. Andar Pastiwi saya sendiri, terus Gita Putri Sahrulia juga berhalangan, dia sedang sakit. Oke. Terus Vivi Ridianti. Oke, Next. ya. Yang pertama, kolonialisme, antropologi, dan produksi pengetahuan. Hubungan antara kolonialisme dan antropologi adalah ungkapan untuk terlibat dalam sebuah bahasan dasar-dasar etika dan politik dari disiplin ilmu tersebut. Pada masa kolonial, lebih sederhana untuk menerima antropologi adalah dengan anggapan bahwa antropologi itu hanyalah pelayan dari kolonialisme. Generasi etnografer awal yang bekerja di koloni berhasil terlibat dalam kegiatan profesional mereka karena hubungan hegemonik yang ada antara penjajah dan yang terjajah. Dampak dari kolonialisme di Singapura ini telah ditafsirkan dalam istilah yang tidak menggunakan bahasa yang mengkonfrontasi. Menurut Thompson pada tahun 2012 mengatakan bahwa sejarah antropologi di Singapura ini belum diceritakan secara komprehensif. Strategi yang digunakan untuk mendokumentasikan pekerjaan antropologis pada masa kolonial adalah dengan menerapkan pendekatan biografis dari tokoh-tokoh penting seperti William, Raffles, Maxwell, dan lain-lain. Kemudian menceritakan kehadiran antropologi di Singapura dilakukan dengan mengidentifikasi tubuh dari sejarah naturalis dan pekerjaan etnografi. Dengan demikian berbicara tentang visibilitas antropologi selama periode kolonial. Next. Kemudian karena resume sedang berhalangan, tapi dia ada hasil audio bagian audio. Baik, yang selanjutnya yaitu relevansi antropologi di Singapura. Di sini kami mengambil ada 7 poin dari pembahasan berikut, yaitu yang pertama, antropologi telah diajarkan di Universitas di Singapura selama kurang lebih 15 tahun. Nah, antropologi di Singapura ini emang masih tergolong ilmu baru di Singapura, sekitar tahun 15 tahunan ya baru diajarkan di kampus, dan mulai populer juga di tahun 1980-an. Jadi perlu adanya riset terlebih dahulu, dan setelah dilakukan riset itu baru diajarkan kepada mahasiswa di kampus. Lalu nomor 2 itu ada posisi antropologi sempat tenggang di NUS atau National University of Singapore pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Dikatakan sempat renggang itu karena pada saat itu ilmu ini kan baru populer, jadi masih bingung untuk menentukan antropologi ini pembahasannya mengenai apa dan tentang apa. Lalu poin ketiga yaitu pertama kali pembentukan sosiologi dipimpin oleh seorang antropolog, yaitu bernama Murray Groves. Nah, ini alasannya karena Murray Groves ini ingin antropologi itu pembahasannya beda
dengan pembahasan yang dibahas di dalam ilmu sosiologi. Kemudian nomor 4, antropologi dan sosiologi saling berdampingan, akan tetapi tidak digabungkan menjadi sebuah antropologi sosial seperti yang dilakukan di negara-negara Asia seperti yang saya tangkap itu karena antropologi tidak dimasukkan ke dalam ilmu sosial di Singapura, dan ilmu sosial itu lebih dimasukkan kepada sosiologi. Yang kedua, dilihat untuk antropologi di Singapura oleh siswa Kayaknya anginnya besar ya, Vi, di sana. TV audionya. Oke, mungkin enggak apa-apa, enggak harus gantian, mungkin salah satu mewakili yang kira-kira suaranya bisa aktif, silahkan. Ya, inti dari yang dikasihkan sama Revi juga udah dapat sih tadi. Itu tinggal turunan-turunannya lagi, jadi bisa dilanjutin sama teman-teman yang lain. Nggak masalah, langsung siapa saja yang mungkin ininya suaranya bisa keluar dengan bagus. TV sepertinya gangguan. TV atau mungkin dibacakan oleh Anda aja sekali, yang kayaknya suaranya agak suaranya bagus. Karena tadi penjelasan dari Revi sudah memenuhi. Next, Lilis. Bisa lanjut. Okay. Sebelumnya, Lilis. Ya. Kita lanjutkan pekerjaan antropologi tentang Singapura. Yang pertama, disiplin antropologi di Singapura terlihat sebagian besar tidak relevan dengan proyek modernisasi dan pembangunan bangsa dan terpinggirkan setidaknya dua cara. Yang pertama melalui fokusnya penelitian di luar Singapura, dan kedua pada kenyataan bahwa itu tidak bisa mengklaim antropologis dalam konteks Singapura untuk melegitimasi keberadaannya. Yang kedua, antropologi di Singapura mencoba untuk keluar dari slot yang diwariskan dalam disiplin untuk membangun identitas alternatif atau memainkan kartu budaya. Beberapa antropolog yang berbasis di departemen melakukan penelitian tentang rincian sosiokultural masyarakat Singapura, terutama dalam konteks urbanisasi dan perubahan yang cepat. Salah satu fitur abadi pekerjaan antropolog di Singapura dari waktu ke waktu adalah kontribusinya terhadap antropologi perkotaan dalam produksi etnografi perkotaan sejak pertengahan tahun 1970-an. Next. Menatap ke depan, penamaan antropologi. Para antropolog Singapura hingga saat ini tidak memiliki non-akademik tempat penelitian. Mereka menemukan ekspresi secara kritis dengan tidak adanya perlembagaan antropologi sebagai departemen dan profesi yang berbeda di Singapura. Sejumlah kesenjangan kritis dapat diidentifikasi dalam beasiswa antropologi. Namun, penting untuk menggarisbawahi, meskipun diskusi konseptual dan metodologis belum secara jelas diartikulasi, asosiasi antropolog dengan metode etnografi didefinisi secara sempurna. Menariknya, menjauhkan sosiologi dari etnografi menstigma antropologi karena tidak memiliki komponen teoritis. Para antropolog BINUS
Upaya penelitian individual memang melokalisasikan akar kolonial dari disiplin mereka dan melibatkan problematika. Faktor yang berkontribusi kemungkinan kurangnya masa kritis antropolog dan sosiolog yang berlatih di Singapura. Terakhir, peningkatan pertumbuhan sumber daya sangat penting, tidak hanya akan berdampak positif bagi antropologi di Singapura, namun juga mengakui nilai yang berbeda dari perspektif antropologi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Galuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Saya tidak nyebut kelompok kelompoknya Andar. Ini mau langsung dibahas pertanyaan atau lanjut ke kelompok Lilis dulu? Lanjut aja sih Mas. Oke, lanjut ya, nanti baru kita diskusikan, tanya atau kita ngobrol berikutnya. Oke, silakan. Coba Susi aja yang jelaskan, soalnya aku pakai HP jadi nggak bisa sambil jelaskan sambil. Oke, silakan, tidak apa-apa, suara aja boleh. Kalau sambil mungkin bisa ditampilkan nanti. HP dimiringkan aja mungkin. Maaf sebelumnya, PPT-nya udah nampak belum? Sudah nampak. Nah, baik. Kami di sini membahas tentang memulihkan produksi Filipina dari antropologi maritim, di mana kelompok saya adalah saya sendiri disiplinnya, ada Lilis, ada Cili, dan ada Rama. Filipina adalah negara kepulauan dengan lebih dari 7.000 pulau dengan sumber daya laut di bawah tekanan kuat dari ekstraksi di bawah pasar. Banyak kepentingan maritim untuk
dilindungi dan masalah-masalah mendesak termasuk polusi, pergerakan ikan yang berlebihan, dan degradasi sumber daya. Regulasi yang tidak efektif dari sumber daya pesisir dan laut. Populasi perempuan akibat mati dan kemiskinan. Lebih dari 60% dari lebih dari 100 Filipina tinggal di daerah pesisir. Dari perspektif demokrat saja, pentingnya sektor perikanan untuk populasi Filipina sangat besar. Namun, para kalangan antropologis Filipina sendiri masih sangat jarang menulis etnografi tentang komunitas nelayan pesisir di Filipina. Tetapi lebih banyak penulis non-Filipina yang menerbitkan jurnal maupun buku-buku yang berhubungan dengan perairan di Filipina. Kenapa ya? Antropologi Filipina, Poncian Nagen mencatat, antropologi maritim di Filipina masih muda dan miskin relatif terhadap etnografi dataran tinggi dan bahkan dataran rendah yang ironis bagi negara kepulauan. Bisa lanjut, Miss? Oke, monggo. Silakan. Oke. Marginalisasi antropologi maritim di Filipina. Kelangkaan studi Filipina tentang antropologi maritim dihasilkan tidak hanya dari tidak dapat diaksesnya bahan yang tidak dipublikasikan dan kurangnya dihargainya studi etnografi masa lalu. Alasan lain termasuk kemungkinan teori pribadi, minat ilmiah yang condong ke topik berbasis lahan dan fokus sedikit yang telah menghambat produksi pengetahuan. Beberapa sarjana tetap sibuk dengan upaya mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui keterlibatan non-akademik. Lebih memilih untuk melakukan saluran-saluran skolastik di mana banyak pekerjaan mereka tetap belum tersentuh dan dinilai. Dalam nada ini, publikasi yang benar-benar ditunjukkan untuk sosial aktif, bukan utilitas akademis murni atau keterlibatan intelektual. Akibatnya, lebih sedikit waktu yang digunakan untuk berkontribusi pada pengembangan teoritis antropologi sebagai suatu disiplin ilmu. Next. Perdebatan sengit tentang teori modernisasi dan nilai-nilai Filipina sebagai penghambat perkembangan Filipina juga terkait dengan fokus pada pertanian dataran rendah dan komunitas petani. Bukan hanya itu, kurangnya publikasi antropologis oleh orang-orang Filipina disertakan dengan fokus penelitian. Yang pertama yakni dana untuk penelitian berorientasi seperti selama 1980-an. Sebagian besar dikendalikan oleh non-antropolog, misalnya ahli ideologi atau oleh ilmu sosial yang cenderung menggunakan metodologi kualitatif. Yang kedua yakni komisi yang sering dari proyek penelitian adalah bahwa asisten peneliti atau RA tidak diakui sebagai penulis. Yang terakhir, dalam satu proyek penelitian besar dengan banyak prospek publikasi, hanya beberapa makalah yang dibagikan di antara peserta lainnya yang sangat yang berbeda. Next, see. Mungkin selanjutnya bisa pertama atau enggak sini. Baiklah, apa perlu ya? Dengar Cid. Baik, ini akan melanjutkan bagaimana memberikan antropologi maritim. Salah satu caranya adalah menghargai setiap perjalanan yang dilakukan para generasi awal dari para antropolog yang kreatif secara formal di Filipina. Penelitian etnografi berorientasi kepulauan telah menerima apresiasi yang terlambat di Filipina karena seperti yang dicatat Jayas, orientasi antropologi Amerika dan etnografi sebagian besar berorientasi pada dataran dibandingkan dengan ruang akademik lain seperti Jepang, atau sebaliknya memiliki tradisi lama dalam penelitian cerita rakyat. Sila Jayas adalah satu
adalah satu dari sedikit orang Filipina yang menerima pendidikan pasca sarjana dalam konteks Asia. Sangat menarik bahwa dengan negara Asia lain adalah dorongan untuk memulai studi antropologi maritim yang berorientasi akademik dan publikasi. Meskipun tampaknya minat dalam politik ini mungkin lebih besar dari Jepang, tidak ya pada awalnya. Kemudian nelayan saya umumnya mewakili antropologi maritim di Filipina sebagai praktis semua etnografi dari penangkapan ikan yang diterbitkan di Filipina. Pada orang saya biasanya atau di saya termasuk mereka yang berimigrasi dan menetap di daerah terdekat. Namun belakangan ini ada beberapa mahasiswa pasca sarjana yang melakukan sebuah penelitian di Filipina di bidang antropologi tentang tema maritim yang telah meluas melampaui Visayas dan Luzon untuk mengeksplorasi dinamika etnis dan berbeda di tempat lain. Ini termasuk studi di antara nelayan di Mindanao dan Palawan yang mengamati dinamika politik, ekologi, sistem pengetahuan nelayan, serta proses dan hubungan yang mendasari perbuatan perubahan bentuk laut. Perkembangan dalam antropologi maritim Filipina terus berkembang dan berlangsung dengan cepat. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Lilis dan teman-teman dan juga yang lainnya. Mungkin silahkan langsung menanggapi. Di sini saya juga udah ada beberapa sedikit catatan nanti untuk dibahas. Tapi sebelumnya kita coba mungkin teman-teman yang lain untuk bertanya. Saling bertanya atau mungkin mengungkapkan pendapatnya juga boleh. Jadi tidak harus bertanya, tapi dari ini semua tadi, dari apa yang diterangkan atau mungkin kemarin sempat baca sedikit, mungkin muncul ya entahlah interpretasi pendapat atau ternyata di Asia Tenggara itu antropologinya seperti ini, dan dari beberapa pertemuan kita kan udah ada variannya. Yang kemarin sedikit Vietnam seperti apa, Kamboja seperti apa, lalu kemudian Singapura dan Filipina seperti apa. Mungkin ada pendapat boleh, pertanyaan juga oke, atau sesuatu yang belum yang mungkin belum jelas dan belum bisa kita jawab, bisa kita diskusikan nanti. Silakan siapa yang mau memulai, yang lainnya. Mungkin Robert, Adri atau yang lainnya. Terbuka juga untuk yang lainnya loh, karena ini sebetulnya menarik sekali, seperti Singapura yang tidak punya lapangan, dalam tanda petik tidak punya lapangan untuk etnografi yang karakteristiknya etnisitas dan tradisional, dan pastinya wujud-wujud etnografinya yang ada di Singapura, seandainya ada, itu pun lebih banyak menggunakan seperti penelitiannya Spratly tentang entah kayak tentang gelandangan atau tentang urban culture atau budaya-budaya perkotaan. Nah ini yang menarik seperti itu. Lalu kemudian kalau untuk yang di Filipina tadi, dan
sejauh ini juga ketika kita apa namanya kita baca karya-karya etnografi yang muncul yang populer itu rata-rata memang antropologi yang mengkaji daerah-daerah pedalaman, pegunungan, jarang sekali atau paling tidak daratan dataran rendah, jarang sekali yang membahas tentang laut, tentang apa namanya tentang nelayan ataupun segala hal yang ada di perairan. Nah ini juga menarik. Dan tadi pada bagian terakhir tadi dikatakan bahwa sampai hari ini antropologi maritim di Filipina cukup berkembang pesat. Nah ini saya jadi penasaran apa namanya nanti mungkin saya juga atau kita sebaiknya juga nanti browsing apa namanya jurnal-jurnal yang dari Filipina dengan kata kunci maritim mungkin akan jadi tulisan-tulisan menarik kalau apa namanya kita mereview apa kumpulan-kumpulan etnografi yang ada di Filipina, karakteristiknya seperti apa, itu akan jadi sesuatu yang baru untuk. Nah mungkin kalian sambil ngikutin mata kuliah antropologi maritim dan lain sebagainya nanti tolong perhatikan Filipina yang memang tadi diceritakan konon kabarnya antropologi maritim berkembang pesat. Oke, mungkin yang lainnya ya. Dan dan hampir rata-rata yang Asia Tenggara tadi pasti berhubungan dengan masalah pemerintah kolonial dan bangkitnya tadi dari sana, dari zaman kolonial mereka mengajarkan, lalu kemudian mungkin di beberapa jajahan Inggris ataupun jajahan Inggris, Perancis atau Spanyol itu mereka akan lebih mereka tidak cuma disuruh sebagai objek tapi mereka juga dilatih sebagai asisten, dan ini sangat-sangat menentukan perkembangan antropologi di zaman-zaman kemudian. Mereka sudah dapat ya pendidikan walaupun. Nah ini tadi sama masalah permasalahan yang asisten peneliti yang di Filipina kalau tidak salah tadi, asisten peneliti ketika dia membuat tulisan atau itu tidak bisa atas namanya sendiri, mereka tidak dapat dianggap penulis, tapi mungkin supervisornya ke atas atau yang punya proyek nanti yang akhirnya namanya bisa diakui sebagai penulis, padahal asisten kadang-kadang tulisannya bagus, datanya mendalam, detail dan lain sebagainya. Nah itu di sini memang masih menjadi permasalahan bagi antropolog dengan antropolog atau asisten peneliti yang karirnya masih awal. Oke, yang lainnya silakan, mungkin kalau ada pertanyaan. Di chat ada pertanyaan kah? Sebentar saya cek. Oh ya, oke. Izin si Dita. Tidak masalah. Itu tadi. Dan kemarin yang saya share terjemahannya masih berantakan ya. Memang ada beberapa hal yang ada di itu tadi, memang dampaknya ke PowerPoint yang kalian seperti misalnya pekerjaan itu kita katakan proyek penelitian sebetulnya. Terus kemudian ada istilah tertentu yang memang belum pas dalam ininya, dalam beberapa mengalami gangguan, tapi kayaknya ini koneksinya memang tidak sebagus biasanya. Oke, silahkan. Ini panel chatnya saya buka, jadi kalau misalnya mau sambil dengan menggunakan tulisan silahkan. Oke, silahkan. Oke, boleh, silahkan. Kan seperti yang kita tahu kan di Singapura itu penduduknya itu kebanyakan pendatang kan Mas ya? Iya. Berarti
etnografi di sana itu cuma tulisan untuk tentang modern. Kalau untuk kesukuan gitu ada nggak sih Mas? Ya sebetulnya banyak modern aja gitu. Ya yang sebetulnya sih kalau mau pakai pendekatan yang misalnya apa, kalau orang sejarah bilang, tapi itu sebetulnya ada kajian 3 ilmu yang kalau pernah dengar istilah diaspora. Jadi ada karena diaspora. Jadi orang berpindah, maksudnya terjadi migrasi gitu, seperti misalnya orang Jawa di Suriname, terus orang Madura di Kalimantan Barat ini. Nah, itu di Singapura sebetulnya memungkinkan untuk itu, tapi untuk kajian-kajian histori. Cuma kadang-kadang mungkin di sana kan sedang mengembang yang ditekankan secara umum dalam kaitannya kebijakan politiknya atau kebijakan pemerintahnya kan juga pembangunan ekonomi, lebih seksi pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan banyak hal. Nah, di sini seandainya ada yang tertarik, itu sebetulnya misalnya kan di sana ada malah justru yang sepengetahuan saya tahu untuk di Singapura sendiri orang Melayunya itu sedikit. Native-nya kan di sana harusnya orang Melayu, tapi kan memang lebih banyak orang Cina, orang Indonesia pun banyak memadati di sana. Terus kemudian ya banyak orang-orang India dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya menarik sekali ketika memang mau diangkat etnisnya, tapi tetap mau tidak mau kajiannya diaspora. Jadi kalau dalam mungkin Pak menggunakan teori difusi, dari mana nenek moyang mereka berasal, atau mungkin yang pendatang dari mana mereka berasal, lalu kemudian di daerah tujuan kemungkinan mereka cenderung berkumpul, walaupun ya dalam sempitnya Singapura, tapi mereka untuk bertahan eksis, merasa nyaman dan lain sebagainya, kerjasama dan lain sebagainya, tentu saja mereka berkumpul per etnis tertentu. Bahkan mungkin yang dari Cina, Tionghoa sekalipun, di situ mereka pun akan berkumpul berdasarkan, walaupun mungkin kita kalau melihat yang namanya Tionghoa itu sama kan, tapi di sana itu sebetulnya ada ratusan suku, ratusan klan dan lain sebagainya, dan mereka pun pasti sebetulnya kalau mau diamati pasti ada kantong-kantong atau wilayah-wilayah tempat mereka berkumpul, dan mereka mulai berorganisasi, dan seandainya mereka mengembangkan kebudayaan pun atau mempertahankan kebudayaan mereka pun itu pasti ada, tapi mungkin kurang menarik dan memang menjadi sulit sekali. Seperti kelompok siapa kemarin yang dapat di sebelum MIT itu dapat Singapura, kan sangat kerepotan sekali untuk melihat kelompok saya itu Mas. Kelompok, makanya paling di sini paling jadi bermasalahnya kan di situ. Nah, memang kalau untuk di Singapura sendiri, dan kita lihat tadi dari mungkin Anda dan kelompoknya yang kemarin sempat membahas Singapura, akhirnya jadi paham kenapa kemarin ketika bikin mau mengulas atau membahas atau bikin paper tentang etnografi yang ada di Singapura atau sisi kebudayaannya yang ada di Singapura itu bisa kesana kemari ya itu sulitnya untuk beberapa negara atau beberapa wilayah yang memang kehabisan desa. Atau seperti misalnya di bidang-bidang ilmu lain kenapa akhirnya banyak yang jadi posmo, karena memang banyak sekali antropolog itu yang kehilangan yang kehilangan kalau istilah bahan penelitian, walaupun sebetulnya sama aja, hanya saja cuma kalau antropologi ini mulai menjangkau ranah-ranah kontemporer itu nanti kerepotannya adalah bertemu atau berbenturan dengan bidang-bidang ilmu lain yang paling dekat hampir saudara kembar ilmu antropologi, yaitu sosiologi. Nah, itu nanti akan lebih jadi agak repot. Nah, tadi di Singapura juga, makanya tadi kita bisa ngelihat bahwa di sana itu ada tadi tentang antropologi sebagai ilmu yang relatif terpinggirkan, dan antara tidak muncul antropologi sosial seperti di Indonesia ini kan ada. Kalau misalnya kalau di Indonesia sekarang pokoknya kita antropologi tidak ada antropologi sosial, tidak ada antropologi budaya, karena ketika
apa namanya mau menjadikan antropologi sosial memang jadi rancu sekali secara apa namanya, secara dasar, secara epistemologi, dan itu juga masalah apa namanya, pengakuan para ahlinya, karena ketika para ahlinya atau kalau dalam bidang seni istilahnya maestronya itu ngomong itu bukan antropologi, udahlah, karena ini masalah kekuasaan antropologi, bukan masalah apa namanya epistemologinya atau itu. Dan nanti akhirnya kalau di antropologi modern, antropologi akan cenderung lari, atau antropologi budaya yang ke arah antropologi budaya untuk agak mengambil jarak dan ada batas dengan ilmu sosiologi, itu nanti cenderung larinya ke filsafat. Dan tadi ada sebuah tuduhan yang sangat menarik, bahwa antropologi tidak memiliki teori, kan tadi ada istilah yang tidak mempunyai orientasi teoritis yang jelas. Iya, memang iya, apa namanya, kita banyak mengadopsi dari filsafat, banyak mengadopsi dari ilmu komunikasi, ilmu komunikasi, lalu kemudian ilmu politik dan lain sebagainya, karena antropologi memang membutuhkan frame. Namun di sini ketika mau menegaskan antropologi itu kita beranjak dari asumsi atau landasan berpikir kita bahwa manusia itu memiliki ide, memiliki aktivitas, dan beranjak dari inilah, selagi manusia itu masih memiliki ide dan selagi manusia itu mewujudkan apa namanya dalam action, perilakunya, kebiasaannya, lalu menghasilkan sebuah apa namanya artefak dalam arti karya atau wujud hasil budaya, ini bisa benda, bisa tak benda. Nah, itu ketika kita masih apa namanya beranjak dari sana dan mungkin tidak nampak, kita tetap masih antropologi. Nah, maksudnya masih tetap nggak bisa kita katakan bahwa kita sebetulnya punya landasan tertentu. Ya, kalaupun kita tidak mengatakan bahwa kita berbicara tentang ketika kita ada semacam sejarah teori antropologi dan lain sebagainya, bagi ilmu-ilmu lain mungkin bagi kita ya teori ya, tapi bagi ilmu-ilmu lain sering dinyatakan bahwa itu bukan punya antropologi, karena dari apa namanya yang kita katakan teori evolusi budaya, kemudian difusi lalu kemudian mungkin fungsionalisme. Terus lalu kemudian yang interpretif pun sering dituduh itu makai punyanya orang-orang bahasa, makai punyanya orang-orang komunikasi dan lain sebagainya. Tapi memang tidak, ya apa namanya, ya tujuannya adalah apapun argumen, apapun teori yang digunakan, apapun paradigma yang digunakan, itu dari antropologi itu memang upayanya adalah menjelaskan bagaimana adanya manusia dan adanya kebudayaan tersebut. Dan itu juga keistimewaan dari antropologi di sini, mereka bisa menjelaskan apapun karena mereka pandai sekali menggunakan mengadopsi teori-teori bidang dari bidang ilmu lain, seperti difusi. Misalnya difusi itu difusi tadi yang saya jelaskan itu, antropologi sendiri hanya memiliki core kebudayaannya, tapi ketika kita berbicara tentang migrasinya antara satu daerah dengan daerah lain, kita banyak meminjam teori-teori dari geografi manusia. Lalu kemudian untuk penjelasan kronologi kita menggunakan dari tahap-tahap periodisasi waktu, tahun ini sampai ini bergerak ke sini, itu kita tetap membutuhkan paradigma historis atau sejarah. Kalau pas interpretasi kita butuh semiotik itu punya ilmu bahasa yang kemudian banyak berkembang di ilmu komunikasi, dan itu semua bisa kita gunakan untuk menjelaskan apapun. Dan di sini kenapa ketika kita mempelajari antropologi harus pandai-pandai mengumpulkan dalih, mengumpulkan argumen, banyak baca. Ya seperti kalau dalam film Naruto, antropolog harus punya Sharingan, jadi bisa copying jurus lawan atau copying dari ilmu-ilmu lain untuk memecahkan
kalau misalnya memecahkan masalah atau minimal paling tidak menggambarkan suatu masalah, atau bahkan paling bagus kalau antropologi itu sebetulnya untuk cari masalah sih, maksudnya sesuatu yang tidak pernah dilihat itu yang ternyata ada, itu ternyata diangkat maknanya apa. Nah di situ kalau zaman dulu mungkin menjelaskan tentang orang-orang pedalaman yang kita jarang ketemu, jarang apa itu, kita membawa kabar dari kabar yang tidak pernah kita wacanakan, dan kalau hari ini kita mungkin kabar-kabar yang tidak pernah kita perhatikan untuk menjadi wacana yang memang patut diperhatikan. Nah di situ, dan ketika ini menyangkut sebuah kesatuan politik negara, nah mau tidak mau mereka akan banyak dipengaruhi renstra dari negara itu mau ngapain. Seperti kalau zaman-zaman Orde Baru, zaman-zaman Koncaraningrat, itu memang program negara itu adalah membentuk nasionalisme tertentu, bahwa keanekaragaman, kekayaan, lalu kemudian benar-benar ke kesatuan itu, dan selama saya melihat paper-paper atau jurnal-jurnal zaman saya kuliah kan zaman Orde Baru itu. Nah, itu yang jarang sekali paper-paper antropologi itu yang membahas konflik, tapi justru membahas keanekaragaman budaya, kedamaian, yang itu bagi saya hanya untuk mereproduksi bahwa semuanya ini baik-baik saja. Dan ya mungkin kadang-kadang dikatakan menutup permasalahan dan lain sebagainya, padahal banyak hal. Lalu kemudian nanti tidak tahu ada enggak yang tentang Rohingya itu masalah kultural, masalah politis, atau masalah apa, itu mungkin nanti kalau ada yang dapat di wilayah-wilayah sekitar Vietnam, Kamboja, dan Myanmar, mungkin nanti akan ketemu di sana antropolognya, orientasinya ngapain, negaranya ngapain, dan kita juga bisa berpikir kenapa akhirnya terjadi seperti itu. Nah ini nanti bisa jadi antropologi kita bisa kontekstual, selain lah kita sambil nyicil identifikasi budaya di sekitar kita yang ya mungkin tinggal puing-puing, karena sekarang kita udah budayanya memang udah lebih campur, dan kita bentuk kembali sebagai katalog kebudayaan kita di supaya tidak sebelum pada lupa dan lain sebagainya. Oke, mungkin yang lain ada pendapat, bebas saja kayak saya ngomong ini tadi loh. Apa sebetulnya nah kalau menarik lagi sebetulnya, kalau di Filipina dibalik itu semua di tahun 80-an sampai sampai beberapa waktu yang lalu itu ada nama kalau Anda pernah dengar Presiden Marcos, itu presiden yang otoriter, presiden yang korup, terkenal sangat korup. Dan saya sebetulnya mau lihat ke arah sana juga sih, apakah itu juga berpengaruh pada titipan-titipan pemerintah yang dikerjakan para antropolog. Kalau hari ini memang agak lumayan sih ada pengembangan kita harus mengkoleksi warisan budaya tak benda, kita harus jadi adalah peran antropolog untuk kali ini. Tapi untuk masa Orde Baru dulu peran antropolog tidak kelihatan. Nah, saya ngerasa benar-benar antropologi ilmu itu tiba-tiba langsung kepake itu di akhir masa saya kuliah. Itu dibuktikan pertama kali dulu mahasiswa-mahasiswanya mulai banyak dapat proyek ketika saya lulus sampai hari ini. Dan karena kebijakan-kebijakan yang dulu pada saat Orde Baru, ketika ada program itu yang turun bukan para ilmuwan sosial, bukan para istilahnya bagaimana mendekati atau mengetahui masyarakat. Kita ngelihat masyarakatnya seperti apa baru mengeluarkan program. Kalau pada masa itu ketika program itu sulit dikerjakan, uniknya yang diturunkan tentara saat itu.
Tapi memang efektif sih. Apa maksudnya, nurut semua itu langsung. Banyak program berhasil, misalnya orang tidak mau KB itu untuk di daerah-daerah tertentu disediakan dokter di sebuah truk atau tenda tentara kan. Nah nanti disusul Pak Lurahnya dan dijaga banyak tentara, terutama untuk daerah-daerah yang, nah itu kabar itu jarang kita dengarkan, tapi itu pernah ada di beberapa, yang saya tahu itu malah justru di Jawa, di beberapa daerah yang dianggap terpencil, di daerah yang dianggap apa namanya, penduduknya itu atau masyarakatnya itu ya emang bener-bener dalam tanda petik susah diatur, atau sedikit ada istilahnya ya rebel, sedikit apa, ngeyel dengan program pemerintah gitu. Itu waktu itu bisa dilakukan dengan itu. Mungkin ketika hari ini masih sama seperti Orde Baru, siapa yang tidak mau divaksin COVID gitu, mungkin ya entah gimana caranya ada pendekatan persuasi seperti saat itu. Ya, hari-hari ini kita masih relatif masih relatif bebas, dan kita bisa menunjukkan siapa diri kita untuk hari ini. Kalau zaman dulu kita semua harus seragam. Maaf, ini tadi melenceng kemana-mana, karena nanti kita akan bahas yang Indonesia itu nanti, kalau tidak salah saya masih ingatannya sedikit tentang buku ini. Nanti yang Indonesia mungkin ada yang udah ngambil Indonesia atau dapat kelompok Indonesia. Itu nanti lebih banyak membicarakan perbatasan, dan untuk yang Indonesia nanti mungkin kontekstual di sekitar kita juga, karena itu masalah tentang pembentukan identitas. Lalu kemudian Anda bisa lihat nanti yang Malaysia juga ada yang tentang perbatasan, orientasi Malaysia seperti apa dalam antropologinya, lalu kemudian orientasi yang Indonesia itu untuk apa dalam, ada beberapa hal yang menarik nanti. Dan kalau bisa nanti untuk yang tentang perbatasan yang Indonesia dan yang satu lagi Malaysia itu bisa dalam satu pertemuan diskusi. Kalau bisa untuk yang minggu depan. Kalau misalnya enggak pun segera kumpulkan. Nah nanti kita kita bahas atau saya bahas di YouTube. Oke, di sini Ferry berpendapat bahwa kekuatan militer jika diturunkan memang efektif, tapi mungkin semu karena ketaatan. Nah itu ya taat, tapi taat dalam arti itu bukan di situ ndak hegemoni, tapi langsung ancaman fisik. Seperti kalau misalnya nih ya seandainya ini pengandaian ekstrim, ketika melanggar lampu merah itu langsung udah ada sniper gitu, saya yakin lalu lintas akan teratur. Atau ketika ndak antri di jembatan Kapuas itu ada sniper, disosialisasikan dan ada terbukti, itu mungkin akan efektif. Tapi itu menciptakan keteraturan yang dikatakan Ferry semu ya, keteraturan atau ketaatan atau kepatuhan yang merupakan hal yang susah, yang hanya di luar saja. Jadi ada dulu, saya lupa, antropolog atau seorang filosof ya, atau pemikir sosial budaya, itu yang mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan tujuannya itu kepatuhan, itu justru akan melahirkan anak kembarnya yang berupa kemunafikan. Bener nggak sih? Karena kalau memang tujuannya taat, yang penting kayaknya taat gitu kan. Oke. Mungkin yang lain lagi ada semacam pendapat apa gitu. Ini tadi beberapa saya cerita pengandaian ekstrim. Seperti dulu, mungkin jauh Anda sebelum lahir, saya pun masih kecil waktu itu, ada semacam keteraturan dan itu memang diakui cukup membuat aman. Jadi sekitar tahun 83 di beberapa kota besar itu kejahatan itu banyak. Kalau hari ini munculnya begal dan lain sebagainya. Hanya saja waktu itu agak menjadi langsung tenang. Jadi dulu
perempuan itu kalau misalnya naik pergi keluar di atas jam 6 itu memang riskan, memang bahaya, dan ada kemungkinan pasti kena, kalau dulu istilahnya jambret, begal, tapi istilahnya dulu bukan begal, yaitu jambret, dan kena dikompasin atau dipalak atau dimintain uang, diambil motornya dan lain sebagainya. Dan itu hingga suatu saat pada tahun 83 itu ada salah satu anggota tidak tahu militer tentara atau polisi, karena dulu zaman tahun 83 polisi masih termasuk angkatan bersenjata, bukan sipil. Ada yang kena, hingga suatu saat muncul pemberantasan, saat itu disebut gali, kayak ya preman itu, dan saat itu disebut gali. Dan kemudian ada kebijakan semacam penembak misterius. Jadi orang yang tertuduh residivis, orang yang tertuduh bakalan melakukan kejahatan, itu langsung ditembak sama sniper. Dan itu kita tidak pernah tahu kapan orang itu mati, tapi memang dibiarkan di jalan, dibiarkan di jalan. Dan waktu itu kejahatan langsung berhenti. Banyak orang orang yang harus lari. Nah, cuma hanya saja repotnya, salah satu identifikasi, dan waktu itu isunya kalau orang bertato pasti langsung ditembak saat itu. Bayangin aja seandainya itu di Kalimantan, kan tato banyak banget. Tapi kalau dulu memang tato memang lambang, kalau misalnya orang keluar dari penjara itu pasti mereka punya tato. Nah, ada lagi salah satu metode, ketika ada salah satu gali itu meninggal, kawan-kawannya kan biasanya ngelayat semua tuh. Nah, itu ada kayak pancingan atau provokasi dari intelnya. Ayo foto. Dan ketika foto itu kan merupakan, itu pasti satu gengnya atau kawan-kawan dekatnya. Nah, semua yang ada di foto itu meninggal semua. Nggak selang berapa hari mereka meninggal semua. Nah, itu saat itu, dan kadang itu juga bukan cuma salah sasaran sih, tapi korban dari shock terapi untuk masalah keamanan pada saat itu, sekitar tahun 83. Saya pun juga 83 itu cuma dengar orang dewasa, orang-orang itu pada cerita. Ya mungkin kalau hari ini ya bisa iya bisa tidak, kayak entah itu hoax entah bukan. Tapi kalau dulu kan dari mulut ke mulut, orang ngumpul gitu kan, apa kita bisa dengar. Oke, ya itu agak enaknya, dan kenapa akhirnya saya berani pakai tato juga itu, di sisi lain selain saya memang pindah ke Kalimantan, saya punya, lalu kemudian saya di antropologi, yang saya punya konsep bahwa tato itu adalah satu art atau kesenian, seni rupa yang sering disebut body painting. Itu nggak masalah. Zaman saya SMA aja itu masih subversif ketika orang pakai ada yang pakai tato. Nah, begitu berangsur-angsur begitu ini pandangan itu bisa berubah sih. Sekarang banyak bahwa ya tato udah kembali pada fitrahnya sebagai body painting. Bahkan beberapa sih masih ngomong kalau label bahwa tato adalah preman itu memang label yang disusun atau diwacanakan, atau konstruksi sosial yang memang dibentuk, image yang memang dibentuk sejak Orde Baru, seperti zaman Belanda dulu yang dikabarkan oleh para ilmuwan Belanda di di Jawa sana, hati-hati kalau ke Kalimantan. Di Kalimantan itu orangnya makan orang gitu. Dan itu masih sangat tertanam cukup lama loh, itu sampai generasi mbah saya atau nenek saya itu masih punya kecemasan yang sama, dan padahal itu memang ditanamkan oleh para orang-orang kolonial dulu sampai hari ini. Bahkan stereotip yang kita sering kalau orang Jawa itu gini, kalau orang Cina itu gini, dan lain sebagainya. Dan itu memang masih warisan yang bukan dari kita sendiri sebetulnya, dipicunya oleh pemerintah kolonial pada waktu itu supaya lebih mudah dalam memanajemen
atau mengelola pemerintahan di koloni-koloninya. Saya tidak nyebut penjajahan karena penjajahan itu relatif dan tendensius. Jadi pemerintah kolonial, tapi ya karakteristiknya pemerintah kolonial ya seperti itu. Ya bisa jadi misalnya ketika kita membaca sejarah, nampaknya perang itu ada di semua tempat. Ternyata enggak, ya perang itu di tempat-tempat tertentu dan itu cukup membuat generalisasi bahwa di semua tempat itu terjadi peperangan. Seperti kita sekarang nonton berita di Jakarta ada kerusuhan. Sebetulnya kerusuhan itu ya hanya deretan tertentu, tapi kita yang ada di sini membayangkan bahwa seluruh Jakarta atau banyak titik-titik di Jakarta yang sedang terjadi kerusuhan. Nah seperti itu. Jadi framingnya itu. Oke. Nah ini banyak sekali, dan mau tidak mau kalau misalnya di sini Asia Tenggara, ketika kita menyebutkan dengan satuan-satuan negaranya, itu pasti tidak lepas dari kebijakan-kebijakan atau strategi politik dari setiap negara untuk membawa misi sebuah negara atau program-program sebuah negara itu, dan juga atau mungkin sebaliknya sebuah gerakan-gerakan perlawanan gitu. Jadi kalau antropolog itu ada yang misalnya berpihak pada pemerintah untuk menjalankan programnya dengan kemampuannya. Nah kalau misalnya dalam pemerintah kolonial sih dulu para antropolog yang diturunkan demi bagaimana pemerintah kolonial itu stabil dan untuk mempelajari, untuk memahami itu semua. Tapi di hari ini mungkin antropolog ada juga yang ada di CSR sawit misalnya, tapi ada juga banyak yang ada di NGO yang melawan sawit misalnya. Nah seperti itu, semuanya ada, dan ada beberapa yang memang berpendapat bahwa antropologi itu sangat-sangat berhubungan seperti itu tadi. Pasti di beberapa negara berhubungan dengan pemerintah kolonial, dan memang ilmu antropologi mereka yang bawa, dan awal-awalnya memang kesannya sangat-sangat buruk. Jadi setelah abad 18, pada saat zaman-zaman kolonialisasi, zaman-zaman itu memang sangat itu memang ujung tombak dalam mereka bisa memanage, bernegosiasi dengan mengenali karakteristik. Misalnya supaya bisa nego damai itu, kalau di kultur ini dengan seperti apa sih, dengan bagaimana mengetahui istilahnya tata cara sehingga bisa dianggap pas gitu. Oke, ini udah jam 2 lebih ya. Oke, minggu depan boleh 2 kelompok, minggu depan boleh juga langsung share PowerPoint-nya, kabari saya. Terus yang kesenian ternyata kemarin Selasa itu kemarin ya, libur ya. Libur Mas. Oh libur. Nah itu seperti ya enggak apa-apa. Yang kemarin itu yang sedikit, kalau untuk kesenian memang videonya bukan materi, tapi ya sedikit materi yang nanti, karena di kelas ini kita bisa bisa Google Meet, ya terus mau saya bikin setelah kita tahu dengan apa yang mau dibicarakan, ya kita tinggal bicara atau tinggal ngulas, tinggal nyari contoh-contoh yang kontekstual yang ada di sekitar kita. Oke, minggu depan masih kan ini ya. Ini sekarang tanggal 2. Oh iya. Iya, tanggal 2. Kita mungkin masih 2 pertemuan lagi. Nanti kesenian tetap ya Selasa jam 3-an atau setengah 4, dan ya semoga aja
saya ada lagi standby, jadinya kita bisa. Ya, yang kesenian kemarin memang kita bahas teori, dan itu ada ada rekaman webinar yang di YouTube. Nah itu Anda cukup panjang sih, yang saya rekomendasikan kalau mau nonton yang transformasi dari kesenian yang mungkin adat, mungkin ritual, itu akhirnya jadi seni pertunjukan. Itu sedikit untuk nanti minggu depan ya. Nanti yang lainnya ingatkan juga kalau. Oke, kita cukupkan sekian. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya dan tertarik lagi, maksudnya bukan tertarik sih. Tadi udah saya ini kan beberapa yang perlu kita garis bawahi. Ada pola-pola yang sama di Asia Tenggara tentang ilmu antropologi ini. Nah nanti kita lihat di tempat di negara-negara lain yang belum kita bahas tentang termasuk koloninya siapa, yang pasti karakteristiknya juga akan berbeda. Oke, gimana kita akhiri sekarang atau mau bener ini juga saya masih di rumah, nanti mau ke Ampera dan ke Ilham. Absensinya di sana absensi fisik. Gimana yuk semuanya? Kayaknya kalau nggak ada lagi udah ya, aja cukup. Mas. Nanti bisa di grup WA nge-tag saya kalau tiba-tiba ada pertanyaan atau pembahasan itu muncul di tag saya aja di grup WA nanti. Itu. Oke, berarti saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan. Terima kasih banget sudah bantu saya dan juga ikut membaca sesuatu yang tentang Asia Tenggara ini. Kita juga refleksi. Jadi di sisi lain ketika kita belajar etnografi Asia Tenggara, kita juga bisa membayangkan diri kita itu nanti sebagai entah sebagai antropolog atau sebagai seorang yang pernah mempelajari antropologi, itu tahu letak kita, tahu ketika kita lihat kita nanti berpihak sama siapa, dan ini menjadi bagian dari self reflection kita atau evaluasi diri kita sendiri dalam apa nanti yang ingin kita pelajari dan apa nanti yang ingin kita lakukan, baik selama belajar ini ataupun nanti ketika sudah lulus. Oke, tadi tidak saya buka, tapi sekarang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam sehat selalu untuk semuanya. Oke, silakan bubar jalan. Terima kasih. Yuk sama-sama. Terima kasih. Oke. Yuk, mari.